Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Pak. Ya. Saya Arif Farudin, Pak. Dari? Dari mana ya? Oh, Gondes takon dari. Maksudnya aslinya atau tinggalnya? Yo jawabanmu sing cetha wong lanang meja mestre mulane dhewe mo. Saya tinggal di Sampangan, Pak. Di Lah iya, depan asline ndi? Unwahas. Asli saya dari Demak. Oh, padha. Ya. Aku tekan Demak, Mas. Siap. Meragen. Nah, Demak saya samping Jepara kebetulan, Pak. berarti Kidul Beda. Wulan. Ya, beda. Monggo. Mungkin ini timbul karena kurangnya ilmu dan juga tadi saya telat ya, Pak. Pertama saya mau izin untuk menanyakan dua hal, Pak. Yang pertama masalah tentang fenomena suami dan juga istri. Pertama kali saya belajar tentang Islam itu kan bahwa di Islam itu dikatakan bahwa ketika sholat jamaah itu harus laki-laki yang menjadi imam dan tidak boleh digantikan sama sekali dengan wanita. Kemudian hak untuk memberikan nafkah itu juga diberikan kepada kewajiban mencari nafkah itu juga diberikan kepada laki-laki. Dan juga satu lagi bahwa Siti Hawa itu kan diciptakan untuk mendampingi Nabi Adam. Nah, pertama ini saya punya kesimpulan bahwa laki-laki kok sepertinya istimewa gitu Pak pertama. Dan punya kewajiban dan tanggung jawab lebih. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang ini saya kira itu kok kenapa faktanya kok malah terbalik, seperti dunia ini sudah terbalik gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama saya, bagaimana pandangan jenengan tentang fenomena ini. Yang kedua mengenai yang telah dijelaskan tadi, yaitu bahwa wanita itu boleh bekerja tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Ngaten nggih, Pak? Nah, kalau saya pikir-pikir, ketika wanita itu diberi keleluasaan bekerja, itu kok malah menimbulkan berbagai problem atau berbagai masalah yang ada. Mas wis nikah dong? Belum. Ayo wis rasa takon sing aneh-aneh tuh. Kecuali wis nikah. Ya. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Nek urung nikah bojomu urung kerja aja takok kuwi. Kurang pas. Lanjut. Ora cocok. Kecuali bojomu kerja terus awakmu disepelekke. Kuwi beda ceritane. Nah. Baik, Padha demake rasa geger ya. siap. Nah, Lanjut, Pak. ya. Oh iya. Lanjutnya, saya kemudian ingat satu pernah saya dengar itu ada usul fikih yang menyebutkan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh, bahwa menolak kerusakan itu lebih dipentingkan daripada mengambil kebaikan. Saya pikir kalau dikorelasikan dengan ini wanita yang bekerja kok kayaknya mending nggak usah karena banyak mandorotnya. Mohon ditanggapi dua pertanyaan itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh ya?
Mas emang iso nukoke maskara regane 80.000, pensil alis regane 50.000, wedake durung, foundatione durung, eyeshadow blush on. Body care. Di Andika, tonggomu aku aja untuk Ayunda ya. Siji cerewet, ora kerja, cerewetnya kayak ngono. Tapi nak kerja tambah kayak apa, ncelutak yang lanang. Ini contohnya makanya dari dulu lanang tadi mengatakan seperti itu. Kita sirohnya siroh Nabi dulu. Ya. Ketika Siti Khadijah, saudagar kaya raya di Jazirah Arab, sudah jelaskan cetha welo-welo. Monggo Kang Ais kasih fikirnya. Biar nggak kelatuk-kelatuk tafsir sing gendrawasi dan akhirnya dora rabi mengonone yang penting kawin kontrak. Yang penting sah tok no. Saru. Ya, oke. Mas Arif Fahrudin ya. Itu pertama soal bagaimana privilege yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya sudah luar biasa ya. Sekali lagi jangan memandang bahwa perempuan itu menjadi second class, tidak. Ya. Justru ketika misalkan beginilah, bahasa ilustrasi sederhananya begini, ketika laki-laki bekerja, kewajiban mencari nafkah, kepanasan, ireng, macam-macam gitu kan. Istri punya kesempatan yang banyak untuk kemudian di rumah menjaga aset suami, menjaga anak-anak, memberikan gizi terbaik, masakan terbaik. Ya. Apa Mas Arif pengen? Nek aku Mas, kalau misalkan wong wedok dadi imam, aku dadi makmum, ya. Misalnya kok terus imamnya ku wedok wayu, seksi, aku khawatirin dekne ruko aku sik ngadeg Mas. Ngono lho. Dekne sujud aku sik ngadeg Mas. Lah kok api kan gitu malah repot kan? Loh itu loh. Loh ojo salah Mas. Jadi justru perempuan itu jangan berada. Kenapa? Islam ingin jangan sampai kemudian ya fisik perempuan itu kemudian dieksploitasi oleh mata-mata jelalatan itu. Dan ini makmume kaya aku. Misalnya ning bandara, ya, imamiku kemudian pramugari, ya kan? Oh no sampai tahiyat aku sih milih ngadeg terus malah. Ya enggak? Nah, tetapi sebenarnya itu hanya ilustrasi sederhana bahwa ketika seorang laki-laki itu punya porsi, seorang perempuan itu punya porsi, ya. Maka sebenarnya porsi ini adalah porsi di mana Islam itu memberikan kemuliaan masing-masing. Ya. Wes karena secara fisik perempuan itu secara fisik umumnya, saya tidak bilang semuanya, umumnya secara fisik perempuan itu tidak lebih kuat daripada laki-laki, meskipun tidak jarang bapak-bapak itu gendong bayi, ibu iku gendong tabung karo galon, ngono ku ya ono, ya kan? Tetapi justru ketika perempuan diminta untuk nutup aurat itu adalah cara Islam memuliakan sehingga fisiknya tidak dieksploitasi. Ya toh? Ketika seorang perempuan itu berada di rumah tidak punya kewajiban nafkah meskipun boleh bekerja, itu adalah bagian dari privilege yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan. Kan begitu? Ketika seorang Hawa itu diambilkan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam, itu menunjukkan bahwa yang namanya zaud, suami dan istri itu telah menjadi satu kesatuan. Meskipun saya ingat Kang Dur, dulu kita pernah ada topik. Enggak, waktu di Metro ya, waktu Metro. Siaran di Metro dulu, Santren Delik TV ya, bahwa jodoh itu ada expirednya Mas Arif. Cuman cara expirednya jodoh itu beda-beda. Ada yang expired gara-gara kematian, ya toh? Ada yang expired gara-gara jatah bulanan kurang. Ada yang expired gara-gara macam-macam lah, ya toh? Gara-gara bojone tonggo luwih kinclong misalnya. Ya. Maka ini harus dibaca bahwa Islam memberikan privilege baik kepada suami maupun istri dengan porsinya masing-masing. Nah, persoalan itu tadi. Kenapa fenomena yang terjadi hari ini ya
Betul tadi Kang Tur, saya ketika ngantar PPL mahasiswa dan mahasiswi saya ke pengadilan-pengadilan agama luar biasa. Persentase salah satunya, persentase terbesar perceraian itu adalah gugat cerai. Jadi istri menggugat suaminya. Ya. Kasusnya macam-macam. Termasuk diantaranya adalah suaminya tidak punya penghasilan, sementara istrinya itu punya penghasilan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, Mas? Kan sebenarnya kuncinya satu. Ketika tidak ada mutual respect, ya, bahwa distribusi tugas di dalam fungsi-fungsi rumah tangga itu kan memang harus disepakati bersama. Bahwa kalau Mas Arief lihatnya bahwa laki-laki perempuan yang bekerja kemudian dia menjadi berani sama istri, yaitu kasuistik. Ya. Tetapi case di dalam penelitian saya di lapangan itu tidak sedikit juga. Rata-rata perempuan-perempuan yang bekerja lalu kemudian kehidupan berumah tangganya masih stabil, itu karena apa? Ada mutual respect. Membangun respect kepada pasangan masing-masing. Suamiku ini tidak kerja karena memang kondisi ekonomi sedang begini. Tapi kan dia menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga. Contohnya kan begitu. Ya sudah, karena fungsi saya hari ini bekerja sekaligus untuk mencari nafkah, maka bukan berarti kemudian saya bisa sewenang-wenang kepada suami. Jadi saya kira persoalan istri kemudian menjadi celutak, istri menjadi berani sama suami, saya kira persoalannya tidak tunggal kok. Karena saya melihat sendiri bagaimana seorang istri bekerja, suami di rumah, ternyata rata-rata yang bisa bertahan itu karena satu dengan yang lain, itu saling membangun respect bahwa suami dan istri sesungguhnya sama-sama punya fungsi, punya peran penting di dalam kehidupan berumah tangga. Gitu Mas Arief? Oke. Gitu Kang Tur. Sini, deh. Siap. Lo kan gitu ganggu aku. Mbak Yu, dengan kerja? Iya. Nah nih contoh ya, real ya. Ceritakan dalam perjalanan sedikit aja narasinya terkait dengan kerja, membagi hubungan baik kepada anak dan juga suami. Kepercayaan apa sih sampai jenengan bisa hingga sekarang nganggur biar kami dulur lanang dan adik-adik dulur wedok ini paham tentang makna rumah tangga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Salma. Saya menceritakan dari awal malam ini. Saya itu bekerja baru 5 tahun. Awal menikah sampai 15 tahun, 16 tahun saya jadi ibu rumah tangga. Hanya melayani anak, suami. Terus tiba-tiba ya mungkin ada ekonomi. Kembali lagi ke ekonomi. Terus akhirnya saya meminta suami untuk mengizinkan bekerja. Terus apa namanya? Sebenarnya suami tidak mengizinkan, tapi saya kompromi sama suami bilang saya tetap bekerja tapi tetap menjaga saya sebagai istri, saya tetap menjaga sebagai ibu-ibu anak-anak, saya tetap menutup aurat saya, ya selalu bilang sama suami
saya bekerja membantu suami, tapi tidak untuk yaitu tadi menafkahi utama, itu tetap suami, tetap ayah, kan? Saya selalu itu menerapkan dan sering bilang sama ayah, Bunda hanya membantu, betul. Jadi saya di sini ya hanya membantu, tidak poin utama. Terus selalu kalau ada ya yang sewu, karena bekerja itu pasti banyak nih bisa cobaannya dari teman-teman, dari ya namanya bekerja di dunia kerja kan nggak tahu kadang ada rasa kelihatannya kok rada ada jelas-jelas seperti itu. Pasti saya tidak apa-apa, itu namanya teman-teman kerja. Saya selalu bilang kalau Bunda masih bisa menjaga harga diri, untuk menjaga nama baik keluarga, untuk seorang istri dan seorang ibu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang tetap baik-baik saja, dapat dukungan dari suami, dapat dukungan dari anak-anak. Jadi ya saya nikmati saja. Nanti kalau saya sudah bosan bekerja ya saya off. Jadi itu sudah perjanjian dari awal sama suami. Nanti kalau Bunda sudah bosan bekerja, saya off ya sudah. Dari sekarang itu juga ayahnya bilang wis di rumah nih, bilangnya gitu, tapi aku ingin kerja. saya masih ingin kerja, menikmati gimana ya kan seorang istri ya ingin saya biasa kita itu boring dengan keluarga rumah gitu loh ya. Di kerjaan itu kita bisa tertawa, berbagi ilmu sama ibu-ibu lainnya gitu. Jadi itu jadi kita itu lebih fresh lagi pulang ke rumah dengan ilmu yang baru, dengan teman-teman di kantor gitu. Jadi ya saya menganggap wanita bekerja itu boleh saja selama masih bisa menjaga kodratnya dia sebagai seorang perempuan, sebagai istri, atau yang belum menikah ya sebagai ibu. Menurut saya sih boleh-boleh saja. Terima kasih. Tapi yang perlu disingkirkan kata terakhir tadi ada golek guyunan omah. Berarti surgamu di rumah tidak ada. Tolong tanda kutip ya, berbawahi. Orang berumah tangga tidak segampang ceritanya novel ataupun drama Indonesia yang banyak dramanya itu, dan juga drama Korea. Tapi kita harus bijak dan etik akan hal ini. Hati-hati banget. Karena sedikit masakanmu salah, jadi gegeran. Kerja terus, kasinan dulu. Nah, itu akan menjadi problem dan anak-anak menjadi korban akan keputusan orang tua. Jangan sampai, ya.